じゃあ、イブ聞こえてる今。聞こえてないかな。アレイさん、じゃあちょっと先に Q&A の方行こうか。はい。今2つあるんだよね。そうですね。はい。基盤は、その7つのプリンシップなんですけど、研究の心を持ってる。あの、要は、新しいポジションになって、で、なんていうんですか、動作、態度とか、ピックアップとか、新しいにならないといけないという表現があって、で、その新しいポジションになって、どうやったら、なんていうんですかね、謙虚な心を持ってるだなと、という確認ですか。あの、まあ、一番シンプルなのは、さっき一番でね、言ったけど、大きなビジョンがあると自然に謙虚になるんだよね。はい、だってまだ途中だからさ。はい、だからそこで自分がね、マックスだとはい、思うと謙虚っていうのはなくなる。一番大事なのは、まだ自分は、ね、途中、じゃらんだからって思えば、謙虚になるね、普通だはい。として。偉そう。だTadi disampaikan bahwa bila mana kita memiliki visi yang besar, itu secara otomatis bisa dipastikan memiliki kerendah hatian. Sebaliknya, bila mana kita sudah merasa maksimal posisi visi kita sudah tercapai, proses masih dalam usaha untuk mencapai visi yang besar tersebut, ya secara otomatis memiliki kerendahan hatian tersebut karena masih mengusahakan untuk bisa mencapainya. Nah, sebaliknya misalnya orang yang tidak punya visi yang besar, ketika dia sudah sampai di posisi manajer misalnya, padahal seharusnya ada pencapaian yang lebih bisa dia lakukan, itu akhirnya dia merasa, oh saya sudah sukses nih, saya sudah berhasil. Sehingga dia kerendah hatiannya itu bisa hilang dan menjadi misalnya seakan-akan hebat, sikapnya berubah. Atau misalnya menjadi malas untuk melakukan pekerjaannya. Hal yang seperti itu. Hai. ちょっとね、あれさん、質問になる人はちょっとあれだな、チャットじゃなくて Q&A の方にね、ちょっと送ってくださいって、言ってくれる。Hai. Bagi yang ingin uh, pertanyaan, silakan ditulis di kolom di fitur Q&A, bukan di chat. Hai. はい。で、次が、はい。8番の件だ Oh, ね、これ。ですね. Bagaimana cara memastikan bahwa kebahagiaan orang lain itu tidak hanya sebagian pada orang-orang yang 人を幸せにしたい。人々を幸せにしたい。うん。で、自分の家族だけで、自分の周りの人、幸せにしたいだけじゃなくて、どうやったら、もっと、多くの人を幸せにしたいっていう、アチーブメントを確認でき、できたんですかね。できるんですかと。どうやったらアチーブメントを確認できるかの前に、どうやってするかが、まずイメージができてるかどうかだよね。さっき言ったビジョンが、だから、たくさんの人を幸せにしたいっていうのはビジョンじゃないわけだよね。はい。で、もう一つを言うと、じゃあ幸せっていうのは何を基準にその人は幸せを設定してるか。はい。じゃあ例えばシンプルに言うとさ、インドネシアの GDP っていうのが出てるわけだよね。はい。まあこの間 GNI が出て、インドネシアがね、ミドルクラスの経済成長っていうので今、はい。
ね、そういう設定が変わったけど、そういう指標ってわかるかな、基準はい。そういうのがないと測ることができないよね。どうなったら幸せっていうのを考えて、あとはどういうふうにやるんですかっていうのが決まってないと、今言ってるそういうものをね、測るとか自分で感じることはできないよね。だからそこをまず考えないといけないんじゃないかなと思います、ね。Hai. Jadi yang pertama kita lakukan seharusnya ketika kita misalnya memiliki visi untuk membahagiakan orang lain, itu kalau tidak tahu, tidak punya image bagaimana cara melakukannya, itu bukan visi. Jadi yang pertama harus kita pastikan itu sebenarnya standar untuk mengukur kebahagiaan orang lain itu seperti apa. Misalnya, akhir-akhir ini ada informasi bahwa Indonesia GDP-nya itu sudah masuk ke middle class secara ekonomi, secara penghasilan. Nah, itu tentunya ada standar khusus untuk bisa mengukur hal tersebut. Nah, sekali lagi di sini, ketika kita ingin misalnya memiliki visi untuk membahagiakan orang lain, itu harus menentukan standar pengukurannya itu seperti apa. Dan juga cara untuk menciptakan kebahagiaan bagi orang lain itu seperti apa harus kita pastikan terlebih dahulu. Hai. をしっかりね、最初の段階で決めておかないとチェックはできないね。Hai. Jadi dalam proses-proses awal atau step awal itu harus kita pastikan benar-benar untuk bisa kita nanti mengukur hasilnya seperti apa. Hai. あとはあれだよね、今の話で言うと、例えば幸せっていうので言うと、まあこれはね、深いテーマだけど、私は幸せですっていう人っているじゃん。はい。それ以外の幸せを知らないからっていうケースがあるんだよね。はい。他にあるものを知らないから今幸せだって言ってるケースもある。はい。じゃあその知らないことを教えてあげるっていうのは一つその人のためになるかもしれないけども、知らない方がいいケースもあったりするんだよね。はい。だからそういうのっていうのは本当に判断の基準は難しいから、そういうのをしっかりね、考えてやらないと、そのやっぱりまあ僕はさっきちょんとで言ったけどね、そのハッピーにするっていうのは、まあ難しいテーマだよね。大事だけど難しいテーマだよね。はい。Jadi misalnya terkait dengan kebahagiaan atau membahagiakan orang lain ini tentu saja kebahagiaan itu sendiri memiliki arti yang sangat dalam sebenarnya. Jadi kadangkala ada orang yang menyatakan bahwa oh saya sudah merasa saat ini saya sudah merasa bahagia, tapi untuk kebahagiaan yang lain bisa jadi dia tidak tahu bahwa ada sesuatu hal yang bisa membuat dia lebih bahagia lagi misalnya. Dan bisa saja misalnya ketika kita beritahukan suatu hal, kita ajarkan suatu hal, dia bisa menjadi atau mengalami kebahagiaan tersebut. Tapi kan ada juga hal yang ketika kita beritahu dia merasa bahagia, ada juga hal yang sebaiknya dia tidak tahu hal tersebut sehingga dia tetap merasa sebagai orang yang berbahagia. Nah, oleh karena itu di sini dimaksudkan adalah standar atau ya cara pengukuran untuk bahagia itu bukan hal yang mudah, tidak sesederhana itu. Jadi tentu saja tadi kenapa Nakasang menyampaikan tema kebahagiaan itu untuk sebagai ilustrasi saja. Dan Nakasang menyampaikan bahwa untuk bisa membuat orang lain bahagia ini tidak semudah atau tidak sederhana yang seperti kita bayangkan. Baik. はい。あと、この綾子彩菜さん、ポイント何？そうですね。要は外にアドベーサー、セカンドオピニオンね。はい。その正しくていいアドバイザー、セカンドオピニオンをこれがその人だなという決め方なんですかという質問です。まずね、これは難しいんだけど、昨日も同じね、質問出てたけど、まあ、一つね、絶対な答えじゃないけども、一つあるのはやはりその人がやってることの中で成功してるトップの人、はい、とかそういう実績のある人ですね、がまず一つ基準としては考えていいかなと思う。それ以外はやっぱりね、周りの人の意見とか聞かないとわからない。はい。Hai. Jadi tentu saja ini bukan satu indikator yang yang paling benar ya, tapi
yang Nakasang sampaikan bahwa untuk bisa menentukan atau memiliki penasihat yang baik dan bagus itu kita bisa lihat orang ini itu berhasil atau tidakkah dalam bidangnya. Dalam bidangnya dia termasuk orang yang menduduki posisi top atau tidak, atau memiliki pencapaian-pencapaian tertentu atau tidak. Ini yang pertama. Dan tentu saja kita harus memastikan bahwa orang tersebut itu bisa apa ya, bisa dimintai pendapat juga oleh orang-orang di sekitarnya atau tidak. Hai. よく言うのはね、自分のビジネスを知らない人だといいアドバイスができないって言ったりするケースがあるんだけど、ね、じゃあ例えば車の仕事をしてるとしたら、車のことを全然知らない人だと、さっきのセカンドオピニオンとしてダメかっていうと、実はそうじゃなくて、高いレベルのマネジメントになってくると、その車のビジネスだから車のことを知ってるかどうかなんて関係ないんだよね。むしろ逆の全く知らない方がその人の持ってる、その人っていうのはそのセカンドオピニオンが持ってる違うフィールドでのいろんな情報っていうのがヒントになったりする。それがアイデアになったりする。はい。っていうのでセカンドオピニオンが大事だから、その違うフィールドのトッププレイヤーとかトップマネージャーっていうのが一つの基準っていう。はい。Bisa jadi misalnya kita beranggapan bahwa kita bisa meminta second opinion kepada, misalnya kita ingin meminta pendapat tentang mobil gitu ya, kita bisa meminta second opinion kepada orang yang ahli terhadap bidang tersebut. Tentu saja ya misalnya dia teknikal misalnya terhadap kendaraan. Nah, semakin kita mempunyai anggapan bahwa semakin tinggi posisinya misalnya pimpinan di perusahaan mobil tersebut, kita menganggap bahwa dia mengerti tentang bidang mobil misalnya. Tidak mesti juga seperti itu. Dan maksudnya yang ingin disampaikan begini, dalam bidang apapun, ketika dia sudah berhasil dalam bidangnya, itu bisa kita minta second opinion yang berkualitas. Atau bahkan dengan bidang yang berbeda sekalipun dari bidang yang kita jalankan, kita bisa mendapatkan second opinion yang kualitasnya memang bagus. Ada sudut pandang yang lain dari opini yang kita miliki selama ini. Hai. はい。じゃあ、あと3つかな。ちょっとあんまり増えるとね、あれだけど、また1個増えたけど、まあ1個とりあえず。はい。1番のやつだね。はい。ビジョンとミッションね。どうやって決めるかみたいな。そうですね。と1と、そのポイント1と、ポイント2と、どうやって、なんていうんですかね、同時に、うまく、やれるやり方ってありますかと。それだけ時間を使うしかないよね。テクニックで簡単になんかできないことだから、これはね。しっかり、例えば育てるってことは、子供もそうだよね。それだけやっぱりしっかり時間かけないと育たないわけだし、でこのナンバー2もそうだし、ビジョンなんかも簡単にできるんだったら誰も苦労しないわけだよね。はい。だから難しいことだからこそ、しっかり時間をかけて、しっかり考えて、やらないといけない。1番はね。はい。2番はしっかり時間を考えて、しっかり時間をかけてしっかり考えて、さらにしっかりコミュニケーションを取ることが必要だよね、2番はね。はい。で、それをちゃんと1番のものをちゃんとシェアしていかないと。本当に同じ、で一番いいのは同じ気持ちか、自分よりももっと高い気持ちで、secara khusus. Tapi untuk poin nomor 1 ya memang harus kita berikan waktu untuk bisa mencapai untuk bisa menentukan visi yang besar seperti apa. Kemudian nomor 2 juga kita harus berikan waktu yang lama untuk bisa membentuk si nomor 2 ini, mengembangkannya agar sesuai dengan visi
perusahaan yang kita miliki. Dan yang terbaik sih sebenarnya nomor 2 ini punya pemikiran yang sama. Atau kalau misalnya tidak punya pemikiran, bisa menjadi membuat kita juga terpacu untuk bisa menyamai dia. Dan tentu saja hal-hal seperti ini harus kita lakukan untuk si nomor 2 ini, komunikasi yang berkualitas, komunikasi yang bagus. Terutama misalnya bagaimana kita bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan visi besar kita kepada si nomor 2 tersebut. Hai. ね、だから簡単にね出てくるビジョンっていうのは大きなビジョン。 簡単に出てくるようなビジョンだったらそれは大きなここで言うのでは大きなビジョンではないんだよ。Hai. Jadi ketika ada visi yang dengan mudah timbul di benak kita itu bisa dikategorikan sebagai visi yang tidak terlalu besar. Jadi visi yang besar itu tidak mudah timbulnya. Hai. まあよく日本のね、日本人の表現でよく頭から煙が出るぐらいね考えろってよく言うんだけどね。はい。Jadi mungkin まあそんな煙なんか出ないけどね。まあでもそれぐらい一生懸命考えるってことが大事。Untuk bisa mencapai visi yang besar, ada istilah di orang Jepang bahwa memikirkan visi tersebut harus sampai kepalanya berasap gitu. Ya walaupun tidak keluar asap beneran, tapi memang benar-benar dibutuhkan usaha untuk memikirkan seperti apa sih visi yang seharusnya kita miliki dan bagaimana cara mencapai. Hai. あとさ、ちょっと今でこれで4つあと残ってるので、これでちょっと一回受付を5つか終わろう。これ以上はちょっとね時間の関係もあるんで、今5つあるからこれは答えるけど、ここでちょっと一回終わりにしましょう。5つに答えるのでね。でこれ以上のtambahはなしでお願いします。Hai. Jadi pertanyaan kami tutup sampai di sini ya. Kita akan coba selesaikan dari pertanyaan yang ada ini. Hai. で次がこれ2番のやつ。そうですね。2番、いや、これ、責任を渡すっていうカテゴリーですね。OK？ どういうことだろう。ナンバー2を育てるために、はい。その育てるっていうことは、その一つは、今、ナンバー1の、仕事を、任せるんだよね。任せるんです。それに任せないと人は育てない、ね。それについてなんですね。はい。Jadi prinsip nomor 2 ini ya termasuk juga pendelegasian tugas dan tanggung jawab kepada si nomor 2 tersebut. Kalau tidak bisa, nomor 2 itu tidak bisa berkembang. だけど仕事を任せるんだけど責任はトップが取らないとダメだよ。はい。よくあるのはね、仕事を任せて失敗したらその人のせいにしたりするんだけど、それは仕事を任した人の責任っていうのを理解しないとダメ。そうしないと人は育たない。Hai. Jadi ketika kita menyerahkan suatu pekerjaan kepada orang lain ya berarti makin tinggi ya dari kita sendiri, kita bisa step up lagi. Sebaliknya juga si orang tersebut yang kita berikan atau delegasikan pekerjaan itu bisa menjadi bisa naik juga menjadi top di perusahaan. Jadi kebanyakan orang salah berpikir ketika sudah menyerahkan pekerjaan itu bukan tanggung jawabnya lagi gitu ya kepada pekerjaan tersebut. Justru sebaliknya, ketika kita mendelegasikan suatu pekerjaan, itu pekerjaan tersebut tercapai atau tidak, itu masih menjadi tanggung jawab kita yang mendelegasikan. Hai. あとは、ポイントがあるとするとね、その人のね、育てたいと思う人の能力が100なんだったら、100の仕事を与えても意味がないから、110とか120ぐらいの仕事を任せる、ね。それ200にしちゃうと今度難しすぎて、ね、失敗してばっかりだと人のモチベーションって上がらないからね。だから少しずつやっぱ難しい仕事を任せていくっていうのが、ちょっとテクニカル的には、ね、大事かなと思います。はい。Kemudian juga ini mungkin terkait teknik ketika mendelegasikan pekerjaan dengan tujuan untuk mengembangkan si nomor 2 tersebut. Jadi, bila mana si nomor 2 tersebut mempunyai kemampuan misalnya 100 poin, kita jangan memberikan pekerjaan yang
level kesulitannya 100 poin juga. Jadi sebisa mungkin kita memberikan pekerjaan yang level kesulitannya itu di atas kemampuan dia yang sekarang, sehingga dia terpacu untuk bisa berkembang. Jangan sampai memberikan pekerjaan yang level kesulitannya terlalu tinggi. Kalau akhirnya berpengaruh ke sisi nomor 2 itu sendiri, sehingga ketika memberikan アリさん、例外ってわかる？すみません。例外。例外すみません、っていうのは、わかる。はい。本当じゃなくて、イレギュラーなチョントっていうのかな。今言ったね、通常120とか110ぐらいがいいんだけど、例外っていうのはちょっと違うチョントがあって、メンタルとフィジカルが強い人だったら、100の能力に対して200は仕事をやらせるっていうテクニック。はい。何のためかっていうと、短い時間で一気に成功する。はい。だけど、これはリスクがあって、今なぜメンタルとフィジカルかっていうと、すごくその人にね、パワーがいるから、相手を間違うと、もう大失敗しちゃう。もう要は、できないって言っても、もっとひどい、逆に会社辞めるとかね、はい、そういうふうになっちゃうから、難しいんだけど、目的は短い時間で一気にその人の持ってる能力をオープンにしたいっていう時は、そういうこともある。ただその時見なきゃいけないのは、そのターゲットのメンタルがとにかく強いっていうことと、当然フィジカルもそこに影響してくるから、ね、いやフィジカルっていうのは病気をしない意味でね。はい。だからこれを満たしてる人だったら、ね、育て方もあったりはします。そういう能力の高い人。はい。はい。Nakasang juga tadi menyampaikan bahwa ada juga cara yang misalnya kita ingin mengembangkan si nomor 2 ini dalam waktu yang singkat. Tapi tentu saja kita harus benar-benar memastikan bahwa dalam waktu yang singkat, mentalnya tidak jatuh. Dan akhirnya misalnya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan kita misalnya. Jadi kita harus memastikan bahwa si orang nomor 2 tersebut benar-benar memiliki mental yang kuat, sehingga ketika diberikan tugas yang dengan level kesulitan tinggi, mentalnya tidak jatuh dan masih bisa bertahan. Tentunya fisiknya juga bisa harus mendukung daripada tugas dengan level yang tinggi tersebut. Hai. ね、でもその時はやっぱ責任はトップが取らないとダメだよ。その人にせいにしちゃ絶対ダメってことね。はい. Tapi tentu saja ya, kita harus selalu bisa memberikan apa ya, bimbingan lah, menjadi tanggung jawab dari kita sendiri yang bisa membantu si orang nomor 2 tersebut. Hai. Atau 4つ。例えば、大きいビジョンを持って、だけど、自分自身の知識とか、マインドセットとかまだ足りないので、その、成功する確率がまだありますか？成長する確率まだありますかと。全然ある。なぜかというと、そういうのを持った人を仲間にすればいいんだよ。最初に言ったけど。はい。全部自分でしなくたっていいんだよね。はい。だからよく言うのは、優れた経営者ほど自分より能力の高い人をパートナーに呼ぶっていうのをよく言うんだよね。わかるイメージ。だから経営者が一番優秀でなくていいのね。優秀な人はパートナーとかブレーンにいればいいだけで、じゃあその人たちのモチベーションを上げるとかね、その人たちをマネージメントする力さえあれば、自分にはその能力がなくたって成功することはいくらでもできる。はい。だけど、そういう人が寄ってくるっていうのは、その人に魅力がないと来ないよね、そんな優秀な人って。だからビジョンがいるってことね。あと、今マインドセットがないって、ビジョンがちゃんとあればマインドセットが必ずリンクするから。はい。ただ、その知識とか技術っていうのはなくても別に問題ないんだよね。はい。事業のためにね。はい。Jadi, di dalam bisnis itu, Nakasang bilang, kesempatan untuk berkembang masih ada. Apabila dia memiliki visi yang kuat, itu sebenarnya dia secara otomatis nge-link juga dengan memiliki mindset yang benar, yang kuat juga. Kalaupun misalnya kita sebagai seorang personal itu knowledge-nya masih rendah, itu
ya tidak apa-apa. Kita tinggal mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi dari sisi teknikal, dari sisi knowledge, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja kita akan sulit untuk mengumpulkan orang-orang dengan kemampuan seperti itu, dengan knowledge yang baik, dengan teknikal yang baik, tanpa mereka tertarik kepada kita. Ya, jadi kita juga harus mempunyai ketertarikan ya, daya tarik bagi mereka untuk bisa membantu kita untuk menjalankan, untuk mencapai visi yang kita inginkan. Dan tentu saja kita harus punya kemampuan untuk bisa memanage orang-orang tersebut, untuk bisa membantu dan mensupport kita. Jadi sekali lagi, kesempatan untuk berkembang tetap masih ada. Hai. はい、次、プリンシプティガ。まあ、これ、仕事のプライオリティなんですね。で、その、仕事がたくさんあって、で、全部プライオリティだと思って、どういう分け方すればいいですかと。それ経営者と関係ない話だね。まあまあ経営者の中でもある。そうなると、だからさっき言った、まずビジョンとかミッションに一番影響の高いものっていうのがまず一つ。あと、その人じゃないとダメなもの。これが難しいと思うんだよね。例えば、アリアディさんが自分ではこれ私じゃないとやらなきゃ、いや、私しかできないっていう思ったりすることでも、実は人ができることで結構あって、人に仕事を任せるのが下手くそだからできてないだけで自分でやろうとする。だから、パラレルでいろんなタスクが来たときに、さっき言ったように時間が決まってるからできなくなっちゃうんだけど、はい。ね、まずだから言った自分のビジョン、ミッションに一番影響の高いものがまずプライオリティが高くて、かつ自分じゃないとできないことっていうのはやらなきゃいけないことだよね。はい。はい。Jadi mungkin secara garis besar ada dua yang bisa disampaikan terkait pertanyaan ini. Yang pertama, kita harus menentukan mana hal-hal atau pekerjaan yang mempunyai efek paling besar terhadap visi yang kita atau misi yang kita miliki. Jadi kita harus pisahkan dulu, kemudian itu hal yang harus menjadi prioritas. Sekali lagi, hal-hal mana yang mempunyai efek yang besar terhadap visi dan misi kita. Dan itu harus jadi prioritas. Kemudian yang kedua, menentukan pekerjaan yang ini memang agak sulit. Harus orang yang tepat mengerjakannya. Misalnya begini, kadang-kadang ada orang yang itu mengalami kesulitan untuk mendelegasikan pekerjaan, sehingga waktunya habis dipakai untuk mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya orang lain bisa mengerjakannya. Jadi kita harus menentukan orang yang tepat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Hai. 今、これ、あれさん、これ画面出てるかな、今。メールアドレス出てる？はい。いつもね、こう、研修でも話すけどさ。はい。こういうやつね。はい。だからその、エマージェンシーとインポータントっていうの、まず、だからその、今言う通りね、その、全部仕事っていうのは大事なんだけど、その中でさっき言った、じゃあ自分のビジョンとかミッションに対して影響の大きいものっていうのが本来は重要なもの。はい。だよね。で、プラスそこにエマージェンシーっていうものが出てくるわけだよね。はい。コピーができないな。そういう、変になっちゃった。それをちょっと言ってくれる？だからこうやって4つに分けて、インポータントとエマージェンシーっていうのをやっていくと、そういう今言った整理がつく。で、あとその中で自分ができるものと人にやらせるものっていうのを分けていくってことだね。はい。Jadi ini akan disampaikan ya cara ilustrasi sederhana ya untuk menentukan prioritas pekerjaan kita. Dan tentunya hal-hal yang paling menjadi prioritas adalah yang paling besar efeknya terhadap visi dan misi yang ingin kita capai. Dan kemudian nanti kita juga bisa menentukan mana yang pekerjaan yang harus kita kerjakan sendiri atau mana pekerjaan yang sebenarnya bisa kita delegasikan kepada orang lain. Hai. Jadi di sini nanti kita pisahkan pekerjaan yang ada 4 kuadran di sini. Nanti kita kategorikan menjadi yang kategori important dan kategori urgent atau emergency.
ごめんね、これちょっと絵が描けなかった。はい、うまく使えなかったね、これ。はい、minta maaf ya. はい。Makassar kesulitan untuk menggambarkan ilustrasi. Tapi yang jelas hal-hal penting apa saja yang mempunyai efek yang paling besar terhadap visi dan misi perusahaan kita itu yang harus kita prioritaskan. Baik. はい、で、あとは要はパートナーにコミュニケーションというのは、正直のことと、トランスパランスという。なんていうのかな。Transparansi itu bahasa Jepangnya apa ya? まあ、英語なんですけど、トランスパランス。要は、透明ですか？透明。うん。まあ、よく見えるの、コミュニケーション。要は、パートナーのコミュニケーションのクオリティは、正直のことと、要はトランスパランシーのことが必要なんですよね、という質問。いや、トランス、なんとかはよくわかんないな。トランスパランシー、これ、添えろよさんのやつ？そうです、スロヨ。スロヨさん。トランスパランス。トランスパランスってのはインドネシア語で。英語なんですけどね。トランスパランス。英語なの？聞いたことない。パートナーとのコミュニケーションうん。は、見える化が必要かということだと思いますね。それは透明とかさっき言ってたやつ？そうだと思う。正直であり、透明、見える関係がパートナーとのコミュニケーションの質には必要ですかという質問だと思います。そういう意味でいくと、あれだな。ケースバイケースとしか言えないですね。はい。うん。結局、だからその信頼関係のね、有江さん、その、はい、信頼関係の強さによるから、結局見えるかっていうのは、その、見えないと共有ができてないから見える化する必要があるんだよ。すみません。その、見えるかっていうのは、そのね、今の話、パートナーとのいろんなことを正直に全部分かるようにするっていうのは、はい。そうしないと分からないからしなきゃいけないって話になるんだよね。はい。だから、そんなことしなくても、常に全部同じマインドで同じビジョンを見てたりすると、そんなことしなくてもいいケースがあるってこと。はい。だから、結論までがケースバイケースになってしまう。その人との関係。はい。関係っていう言葉だけだと簡単になっちゃうけど。はい。それによって変わるっていうかね。はい。Jawaban dari Nakasang terkait pertanyaan dari Pak Suroyo, tentu saja ini nanti case by case ya, tergantung kasusnya seperti apa. Jadi mungkin kenapa perlu harus transparansi ini bisa dilakukan dalam komunikasi, ya mungkin terhadap partner itu harus ada hal yang dijelaskan sampai clear gitu ya. Jadi ada kasus seperti itu. Ada juga yang antara kita dengan partner kita itu sudah saling mengerti, sudah memiliki persepsi yang sama, sehingga tidak perlu dilakukan komunikasi yang setransparansi itu. Hai. Jadi ini kesimpulan dari jawabannya ya tergantung kasus dari komunikasi yang kita lakukan terhadap si partner. Hai. ね、そのどこまで正直かどうかってわからないわけだよ、結局はね。はい。だからそこの正直かどうかじゃなくて、まあ、僕たちがやってるリーダーシップのトレーニングでいうコミュニケーションの相互理解。はい。
だからどこまで相互理解ができてるかっていうのが一番大事なポイントかな、今のパートナーの話でいくとね。Hai. Jadi tentu saja kalau kita tidak bisa mengukur suatu kejujuran atau apakah informasi yang disampaikan orang ini jujur atau tidak. Tapi justru Nakasang sampaikan yang paling penting dalam komunikasi yang kita lakukan itu sogorika atau mutual understanding dengan partner kita memiliki persepsi yang sama. Hai. で、これはね、インドネシアでも多いし、日本でも多いんだけど、その今言った相互理解っていうのができてないケースが多いんだよね。分かってるつもり、自分では分かってると思ってるけど、実は60%ぐらいしか分かってないとか、お互いがね。はい。で、特にね、この国で多いキラキラのコミュニケーションっていうのはすごくそれを感じるから、ビジネスの時はそれだとトラブルになるケースがあるよってことだね。はい。Dengan komunikasi ini juga banyak permasalahan, bukannya hanya di Indonesia dan di Jepang juga sama seperti itu, terkait dengan persamaan persepsi atau mutual understanding ini. Mungkin ada orang yang merasa bahwa, oh saya sudah mengerti 100%, tapi sebenarnya dia hanya memiliki pemahaman hingga 60%. Ini banyak terjadi seperti ini, sehingga timbul justru permasalahan-permasalahan dalam pekerjaan yang dijalankan. Baik. なんか増えてんだけど、すごい。まあまあ、ちょっと12時で終わろう。このあと3つ。はい。はい。1番。1番またあれかな、ミッション。ちょっと待って。まあ、要は、大体の会社が、そのビジョンを持って、でも、ただ、なんていうんですかね、壁に貼ってみんなが見えるだけに、このだけになるんですけど、はい、どうやってそのビジョンとミッションを、ね、みんなにいる、会社にいるみんなに、マインドに、なれば、なるんですかね、なんていうかコミュニケーションしかないよね。認識されるですね。だからコミュニケーションしかない。はい。はい。はい。で、じゃあコミュニケーションでどうやるかっていうと、まずね、今質問してる人がトップなんだったら、まずは一番近い人にそれ 100% 伝えられてるかどうかね。はい。いいそのバイラルインフォメーションみたいな形で、一番いいのは、じゃあ僕がアリアディさんに 100% のものがもしシェアできてるんだったら、今度はアリアディさんがアリアディさんに、はい、そういうのが一番確実だよね。あんな紙に貼ったりとかね、に対して話すとか、ね、なんかそういうのだけでは、なんて言うんだろうな、本当の理解にならないよね。知ってるけど、じゃあそれに合わせた行動ができてるがほとんどできてないっていうのが今、多分この人が言ってる質問だと思う。はい。ね、一番あなたに近い人にその 100% は伝えられていますかっていう、それを繰り返すのが一番確実だ、確実。はい。Jadi yang pertama harus kita lakukan terkait visi misi ini adalah cara yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi yang paling penting adalah kepada orang yang paling dekat dengan kita selaku pimpinan perusahaan. Jadi apakah pengertian terkait dengan visi misi dari perusahaan kita kepada orang tersebut. Nanti yang diharapkan terjadi viral communication. Nah, orang yang paling dekat dengan itu bila mana mengerti atau paham terkait dengan visi dan misi dari perusahaan kita secara 100%, diharapkan orang ini bisa meneruskan juga informasi, mengkomunikasikan pemahaman kita kepada orang terdekatnya lagi. Tentu diharapkan nanti kualitasnya juga sama, 100% juga. Nanti ketika terjadi viral communication, akhirnya seluruh orang yang ada di perusahaan tersebut itu memiliki pemahaman yang sama terkait dengan visi dan misi tersebut. Nah, kebanyakan itu kita hanya menyampaikan visi dan misi ini ya bisa jadi sebagai kiasan dinding ya, seperti dalam pertanyaan yang diajukan ini. Tapi seringnya kita hanya menyampaikan di briefing pagi misalnya, di sosialisasi di saat meeting. Gitu. Memang bisa jadi orang yang ada di perusahaan kita itu bisa tahu tentang
visi dan misi kita tersebut, tapi belum tentu memiliki pengertian yang sama dengan kita, sehingga nanti akan sulit dikorelasikan antara pengertian yang dia miliki terkait visi dan misi dengan action atau pekerjaan yang dia lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Baik, jadi intinya komunikasi yang baik, 100% pengertian kepada orang yang paling dekat kita dahulu. Baik. あとはそのビジョンとかミッションがね、本当に分かりやすいものになってるかどうかだよね。聞く人たちにとってね。よくあるのは本当にその、ぼんやりしてるっていう日本語わかるかな。その、聞いてる人がなんかよくわからないみたいな、具体的なイメージが湧かないものになってるケースって多いからね。はい。そういうものにまずなってないかを先に確認しないといけない。その上でさっき言ったコミュニケーションでね、伝えていくっていうのが一番。はい。Mungkin sebelum kita melakukan komunikasi yang penting tadi, itu sebaiknya kita periksa dulu visi dan misi yang kita miliki itu apakah mudah dimengerti oleh orang lain atau tidak. Adakah poin-poin yang sulit untuk orang lain memahami terkait dengan visi dan misi tersebut. Baru setelah dipastikan bahwa itu sudah oke, kita melakukan komunikasi untuk bisa memberikan pemahaman 100% kepada orang terdekat kita. Hai. 次は要はprinsip 6なんですね。会社の外にアドバイザーがいて、で、どうやったら自分の会社に邪魔にならない。邪魔にならない。アドバイザーなのになんで邪魔になるの？邪魔にならない人がアドバイザーなんだけど。はい、邪魔にうちの自分のビジネスに邪魔にならないアドバイザーをなんですかね。多分今それ言葉のあれが難しいってことだよね。すみません。ビジネスにアドバイスしてもらうのがさっきのあれ、4番の意味じゃないよ。ビジネスのアドバイスをもらうんじゃなくて、経営者としてアドバイスをもらうことだからね。だから、例えば会社のストラテジーとかそういうものにアドバイスを受ける必要はないからね。それは会社の経営者が判断する話で、ただそれだったらアドバイザーじゃなくてコンサルタントになるわけだよね。その意味ではないんだよね。そういう意味ではなくて、もっと、なんていうの、メンタルな要素というか、例えば今考えてるバリューってこれって本当にバリューなのかなとかっていうのはセカンドオピニオンの方が分かったりするね。はい。今、多分僕の今のアリさんが言ってるのを聞く感じでいくと、なんかそのコンサルタントの意味のなんか質問に聞こえる。はい、その通りですね。Jadi di sini yang dimaksud di 6 itu adalah bukan konsultan. Jadi kita tidak membicarakan strategi yang ingin kita jalankan itu seperti apa. Atau berbagai macam sisi terkait operasional dari bisnis yang kita jalankan. Tapi lebih kepada misalnya pembicaraan atau menerima saran-saran di sisi mental kita dalam menjalani bisnis. Misalnya tentang kita bisa bertukar pikiran tentang value di perusahaan kita itu seperti apa sih, anggapan kami seperti ini, bagaimana menurut pendapat Anda misalnya. Jadi kisaran-kisaran advice di sisi bidang tersebut. Hai. だからそのコンサルタントっていうよりファシリテーターのイメージなんだよね。わかるかな？その答えを教えてくれるんではなくて、答えに気づかせてくれるような存在ってことね。はい。わかるかなこの辺。曖昧な表現になっちゃう。はい。Jadi penasehat di sini maksudnya bukan sebagai apa ya? Sebagai guru ya, minta jawaban bukan, tapi lebih kepada fasilitator. Jadi kasarnya teman diskusi lah. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Jadi bukan meminta jawaban, tapi orang yang bisa memberikan pandangan lain sehingga kita menyadari bahwa oh ada hal lain yang seharusnya saya lakukan misalnya. Ada sudut pandang lain yang bisa kita dapatkan dari ketika berbicara atau berdiskusi dengan penasehat tersebut. はい。
なんか、はい、もう12時になったからちょっと一回終わりましょう。で、あと残ってるやつだけど、ちょっと興味ある人はじゃあもう、はい。今度こそ一回終わりましょう、ちゃんと。はい。じゃあ、エディさん、どうかな終わりのとこに挨拶とか、あれかな今、エディさんまだ残ってもらってるし。Hai. ご挨拶 Jadi mohon maaf Hmm. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, waktunya sudah jam 12 lebih. Jadi untuk pertanyaan yang ada ini nanti akan kami coba sampaikan melalui email. Dan mumpung Pak Edi masih ada, silakan Pak, bila mana ada yang hendak disampaikan sebagai penutup dari kesempatan kita kali ini. Silakan Pak Edi. Masih di mute Pak Edi. Oke. Terima kasih. Silakan, Masih ya. Pak Edi. Ya. Terima kasih ya. Naka-san, iroro kontonnya arigatou gozaimashita. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Edi. Ya. Jadi menarik sekali dan teman-teman juga kayaknya tambah mengerti, jadi tambah antusias untuk bertanya gitu. Jadi untuk berikutnya mungkin kita harus membicarakan tentang kelanjutan dari webinar ini gitu kan. Saya pengen bertanya kepada tim di portal, kira-kira skema yang terbaik untuk melanjutkan webinar ini seperti apa misalnya gitu kan. Kalau kita mau mengadakan webinar lanjutan, apakah perlu berbayar gitu kan atau bagaimana kan. Terus kalau misalnya mau bikin kelas khusus, kira-kira minimal partisipan ada berapa orang. Mungkin pertanyaan ini yang perlu saya sampaikan dulu sebelum saya close, Pak Aryadi, mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik. Atau mungkin ini nanti ada pertemuan khusus yang bisa dilakukan gitu kali ya Pak, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini. Boleh kalau seperti itu. Baik, Ya, siap. Saya sampaikan ke Nakasa. Hai. 3つだね、あとね。3つ答えた。 Hai, nanti juga sekaligus pertanyaan yang belum terjawab pada kesempatan kali ini, Pak Edi. Baik, ya sampai Baik, jumpa lagi. Baik, terima kasih ya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih pada kawan-kawan semua yang sudah datang di acara ini. Terima kasih semua. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. ありがとうございます。説明会のことがもう一回最後に言っといて、メールしてね。 Baik. Kemudian terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Nakasa, bila mana ada ketertarikan atau ada pertanyaan, nanti bisa terkait dengan kelanjutan ini ya, seperti yang disampaikan Pak Edi, kita akan mengadakan pertemuan untuk presentasi terkait kelanjutan dari materi yang kita sampaikan barusan ini. Nah, nanti silakan dikirimkan melalui email ke tadi ya, okuboj@porval.co.id atau ke grup WhatsApp yang sudah dibuat sebelumnya. Hai. Terima kasih banyak. Bira komunikasi. Hai, terima kasih. Hai, terima kasih banyak. Terima kasih. Bira. また続くんですか？最後3つ、せっかくだからもう答えて、もし、まだいるもん。もういいよ、とりあえず。Baik. Mungkin ya dilanjutkan kembali ya sisa 3 ini ya. Baik. Komunikasi menggunakan perantara, bagaimana cara mencegah pesan yang Yowa, 例えば、上司に、なんですか、相手に、コミュニケーションを伝えたいんだけど、その、2人だけじゃなくて、その、インフォメーションを先に、CF とか、要は、2人の間に1人がいて、どうやってその、伝えた情報の品質を、守り方、どうやってその品質、インフォメーションの、品質を。それは別々の人に伝えたときにってこと？いや、例えば、僕、日本語ができなくて、中さんに情報を伝えたいんだけど、千秋さんが、いるんじゃないですか。で、どうやって、その、千秋さんが伝えた。間に人が入ってるからってこと？そうです、そうです。
うん、チェックする。そうです。そのクオリティをチェックする方法、チェックし方とか。あ、それはなんか共通のアウトプットを探すしかないよね。だって言葉が全く繋がらないんだったらもう通訳でコミュニケーション取るしかないわけでしょ。まあ、まあ、言葉だけじゃなくて、例えば、まあまあ、perantara ね。そうの、ん。どうやって言えばいいですかね。まあ、ていうかこれ、まずそもそもね、これ、あれだよね。はい、今日のテーマの質問とはちょっと違うね。そうですね。うん。その経営者としてって話より、コミュニケーションの話だよね。社内の。perantara liaison。perantara liaison。マネジメントの話じゃないでしょ。まあ、コミュニケーションの話なんですね。うん。まあ一番いいのはだからツールをちゃんと用意するってことだよ。言データという。葉だけだと、そうそう、データとか、まあデータ以外も含めてね、言葉だけだと、やっぱりその間に入る人で変わったりするかはい、ら、ね、その間に入った人の言葉で変わらないものを用意して、少しでもクオリティを下げないようにするっていうのがまず一つ材料としてははい、大事なことと、あとは、直接やっぱりね、話すっていう努力をしないともうダメじゃない。間に人を入れてやり取りしてクオリティをするっていうこと自体がまず変えるっていうふうに考えないとダメだよね。はい、はい、うん。間に人が入っていいリレーションシップを作るっていうことは本当に難しいし、本当にトラブルに良くなるパターンの一つだから、はい、もう通訳なんか特にそうだよね。日本語が分かってるから、ね、その内容を伝えられるかっていうと、そんなことは全くなくて、はい、ね、Google 翻訳、Google トランスレートをイメージすれば分かるよね。単語は全部知ってるけど、変な文章になるよね。はい、それと同じことが人間でも起きるよっていうことだから、間に人を入れるとね。はい。一番大事なのは、だからその仕組みを変えるっていうのが一番大事で、直接コンタクトできるようにするっていうのが大事で、次はどうしようもないんだったらツールを用意する。はい。うん。で、あで、と最後の選択肢としては、その間に入る人を自分と同じクオリティに持っていくっていうのしかないよね。もしどうしても変えれないんだったらね。はい、はい、それぐらいしかできることはないんじゃない。はい。Mungkin untuk bisa menjamin kualitas informasi yang kita ingin sampaikan itu adalah yang pertama dengan sebagai tambahan ya, kita siapkan informasi pendukung atau data pendukung secara tertulis untuk bisa mengurangi distorsi pengurangan dari kualitas dari informasi yang ingin kita sampaikan. Yang kedua ya kita harus mencari upaya untuk bisa ya sebaik-baiknya informasi itu tidak melalui perantara sih. Sekalipun misalnya kita terpaksa untuk menggunakan perantara, ya kita harus membuat si perantara ini sama pemikirannya 100% dengan kita. Sama kemampuannya 100% sama dengan kita. Contoh yang sering terjadi ketika kita menggunakan perantara adalah misalnya terkait dengan Google misalnya. Semengerti apapun Google Translate dari kata-kata yang kita tuliskan, itu ketika diterjemahkan bisa jadi susunan kalimatnya menjadi kalimat yang aneh. Demikian hal itu pun bisa terjadi terhadap manusia. Jadi ketika kita ingin menyampaikan informasi tapi menggunakan perantara, kita harus bisa memastikan sebisa mungkin bahwa pemikiran dari si perantara kita ini sama 100% dengan pemikiran kita. Hai. 二つ目もなんかコミュニケーション。これ同じ一緒質問ですね。これ一緒か。はい、じゃあ、あと一個だね。はい。同じ質問なんだ。はい。で、次最後ってことだね、じゃあ。そうです。次最後。で、スタートアップ。はい。はい。で、要は自分、大きなビジョンを持って、はい、でも今、すごいね、要はコロナがあって、すごい難しい状況になってるんですけど、うん、非常に困ってて、で、ね、自分のビジネスもうまくできなくて、うん、どうやってなんていうんですか、そのビジョンを継続するため、どうしたらいいですかと。難しいね。
みんなそれは考えてる。はい. Memang itu sulit ya, karena sekarang semuanya memikirkan hal tersebut ya. まあ、ただね、そういう意味でいくと、今の答えではないけど、ね、その事業の考え方でいくとね、本当は、例えば事業をこう3つのね、モデルを作るとかっていうのはよく言います。はい。なぜかというと、例えばじゃあコロナの影響で、じゃあね、今、部下したけど、レストランが全然ダメになりました。はい。ね。じゃあそのレストランだけだったら、インカムはゼロになるわけだよね。はい。だけど、そこにあとプラス2つ別の事業をやっていれば、1つのインカムがゼロになってもカバーできたりする。はい。じゃあなぜ2つじゃダメなのかっていうと、2つだとさ、インパクトが大きくなっちゃうわけだよね。1つがダメになった時。わかる？ 1 つがダメだったらもう1個しかないわけだよね。そうです。それだと、まあそれがうまくいってればいいけど、それはそれでまた難しかったりするから、3つぐらいがいいって言われてて、今度は増えすぎるとまたそれがね、マネジメントがおかしくなるし、あともう一個ちょっと長くなるけど、気をつけておかなきゃいけない。それはビジョンにリンクしてないとダメだよ。その3つ。はい。はい。なんていうの、最終的なこうビジネスのモデルは違うとしても、ビジョンが一緒っていうのがないとリンクしないからね。はい。例えば僕たちが飲食店やるっていうのはないわけだよね、フォーワールインドネシア。なぜかというと、僕たちのビジョンっていうのは、ね、その企業と企業を支えて役に立っていくっていうのは、僕たちが飲食店やってね、ご飯作って売ってっていうのとはビジョンにないわけだよね。はい。そういうのをやり出すとおかしくなっちゃう。はい。でうちがまさにそうじゃん。普通のコンサルティングと、レンタルファクトリーマネジメントと、ヒューマンリソースデベロップメントっていうのは、ビジョンは一緒なんだよね、すべて。企業の成長をサポートするっていう意味ではビジョンは一緒だけど、インカムのスキームは違うからね。はい。そういうのを作っておくと、こういうことが起きたときに、まあ、リスクマネジメントにはなる。はい。はい。で、今を乗り切るためには、今困っている人たちを助けることでビジネスにできないかっていうのを考えるぐらいしかないかな。はい。ね. Hai. Hai. Jadi mungkin ya tadi yang Nakasang sampaikan ini hal yang sulit karena semua orang sekarang sedang berusaha untuk melakukan ini. Tapi mungkin sebagai pendapat bisa disampaikan seperti ini. Kita harus punya minimal 3 model usaha untuk bisa mempertahankan usaha kita dalam mencapai visi besar yang kita miliki. Jadi misalnya kita bikin restoran, tapi kita punya 2 model usaha yang lainnya. Jadi ketika usaha restoran kita ini berhenti, kita masih punya pegangan 2 model usaha lagi yang bisa mendatangkan income buat kita dalam hal usaha untuk mencapai visi yang kita miliki. Kenapa harus 3? Kalau cuma 2, nanti ketika yang satu gagal, yang satu stop, kita hanya punya 1, dan ini impact-nya terlalu besar. Jadi minimal 3 model usaha. Dan bagaimana kalau model usahanya lebih dari 3? Nah ini tentu akan sebaliknya akan membuat kita kerepotan dalam memanage dan mengendalikan usaha-usaha yang kita miliki tersebut. Jadi kita ya minimal 3 lah, yang terbaiknya 3. Kemudian model usaha yang kita lakukan ini pun, yang kita miliki ini pun, itu harus nge-link dengan visi yang kita miliki, visi besar yang kita miliki. Jadi tidak boleh usaha yang benar-benar bertentangan dengan visi yang kita miliki. Misalkan Forval. Forval dalam hal ini adalah ya sebagai support atau jembatan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Dan usaha yang kami jalankan adalah ya sebagai consulting, kemudian rental factory, kemudian juga training dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi kami tidak mungkin membuat bidang usaha yang sama sekali bertentangan, misalnya membuat usaha restoran atau makanan. Dan jadi sekali lagi tentunya harus punya berbagai macam model usaha, minimal 3, dan usaha tersebut harus nge-link, harus berkorelasi dengan visi besar yang kita miliki dan ingin kita capai tersebut. Dan bila mana kita bisa melakukan ini, nanti tentu saja risk management itu bisa kita kurangi hingga serendah mungkin. Baik.
はい。まあ、あとはね、もしその大きなビジョンというのが本当にね、みんなから共感されるビジョンなのであれば、応援してくれる人っていうのが出てくる。もし本当にそうであればね。Baik. Dan bila mana visi besar yang kita miliki ini memang benar-benar mendapat mendapat empati, mendapat kesetujuan dari orang-orang di sekitar, dari masyarakat luas, pasti akan banyak pula orang-orang yang akan mendukung visi besar yang kita miliki untuk bisa kita capai nanti. Baik. これで終わりましたかね、Q&A。Baik. Jadi untuk Q&A sudah selesai di sini. はい、最後、ナンブラス、まあ、本当に聞いてるかどうかわからないけど、ナンブラスorang masih ada ya. Yang tersisa 16 orang ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan masih terus mendengarkan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bapak semua, Pak Alif, terima kasih Pak Alif. Alif-san, terima kasih ya. Alif, Sampai jumpa lagi. Ya. Arigatou gozaimashita. Ya, sama-sama. Dan terima kasih semua. Sampai jumpa Terima lagi. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sayonara.